Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, jumpa lagi di channel ini. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat menjalani kehidupan karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus-Nya senantiasa menuntun dan menyertai kita. Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 3 sampai tanggal 9 September tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang kasih agape dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Yang kedua, mengapa Rasul Yohanes mengemukakan pentingnya kasih agape? Dan yang ketiga, bagaimana kita menerapkan kasih agape atau saling mengasihi yang tulus kepada saudara sedaging, saudara seiman, sesama manusia, dan sesama ciptaannya. Saudara, 3 pertanyaan ini sesungguhnya menolong kita mendalami teks 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 dan menarik hikmah dari dalamnya. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang saudara pahami tentang kasih agape? Apa yang saudara pahami tentang kasih agape dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Saudara, kasih agape, kata agape itu tidak muncul dalam Alkitab kita. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, Anda tidak akan jumpa dengan kata agape. Kata agape itu, dia muncul dalam Alkitab berbahasa Yunani. Jadi kata ini adalah kata dalam perbendaharaan bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Indonesia. Kitab Perjanjian Baru yang kita pegang, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Nah, jika kita membaca Alkitab berbahasa Yunani, kita akan jumpa dengan kata agape. Tetapi jika kita membaca Alkitab berbahasa Indonesia, kita pasti tidak akan jumpa dengan kata agape. Setelah memeriksa Alkitab berbahasa Yunani, ternyata seluruh kata kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 itu diterjemahkan dari kata agape. Dan kata mengasihi itu berakar dari kata agape. Pertanyaan kita, apakah kasih agape itu? Saudara, dalam perbendaharaan bahasa Yunani, dikenal ada 4 jenis kasih. Yang pertama, storge. Storge itu adalah kasih keluarga. Mengasihi karena ada hubungan keluarga, ada hubungan darah. Itu kasih storge. Yang kedua, kasih filia. Mengasihi karena ada hubungan pertemanan, ada hubungan persahabatan. Yang ketiga, kasih eros, kasih erotis, mengasihi yang berbeda dengan kita atau lawan jenis kita. Kalau ada istilah jatuh cinta, itu adalah kasih eros. Dan yang keempat, agape, kasih tanpa syarat. Mengasihi sekalipun dia menyakiti hati saya. Mengasihi sekalipun dia melukai batin saya. Mengasihi tanpa syarat. Kasih yang tanpa pandang bulu. Apakah dia kulit hitam, apakah dia kulit coklat, apakah dia kulit putih. Saya mengasihi dia. Itu kasih agape. Dan dia mengasihi tanpa pamrih. Artinya, dia mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Pada umumnya, kalau kita mengasihi orang, kita mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik kita. Tetapi kalau kasih agape, dia hanya tahu mengasihi, dia tidak mengharapkan balasan. Jadi ibarat matahari, berlaku bagi semua, dia memberikan sinarnya untuk semua, tanpa pandang bulu. Demikian halnya dengan kasih agape. Nah, saudara sekalian, kasih agape, menurut 1 Yohanes, itu dapat kita gali melalui teks bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Dari ayat 7 disebutkan bahwa kasih agape itu berasal dari Allah.
Jadi agape adalah kasih Allah, ya. Agape adalah kasih Allah. Karena itu setiap orang yang mengasihi dengan kasih agape disebut dalam ayat 7 ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi, kalau Anda mengasihi dengan kasih agape, Anda lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu berarti kalau kasih itu tidak ada pada kita, kita tidak lahir dari Allah dan kita tidak mengenal Allah. Dalam ayat 8 disebut Allah adalah kasih. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani tertulis ho theos agape estin. Artinya Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Jadi agape adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimanakah kasih agape itu? Ayat 9 menjawab bahwa kasih itu dinyatakan dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih agape, kasih Allah itu nyata jelas di saat Yesus Kristus diutus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi rancangan Allah bagi kita adalah rancangan kehidupan. Nah, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-10, agape itu menunjuk pada Yesus yang diutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sejak dosa hadir di Taman Eden, sejak itu hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Dan Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus datang untuk itu dengan cara Dia mengorbankan nyawanya. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berbuat dosa, dia harus mengalami maut. Tetapi Yesus menebus kita. Dia mengorbankan nyawanya agar kita tidak mengalami maut itu. Berkorban nyawa demi yang Dia kasihi, itulah agape. Nah, dalam ayat yang ke-11, karena Allah mengasihi dengan kasih agape, maka kita pun dipanggilnya hidup di dalam kasih itu. Allah telah menyatakan agape itu dalam kehidupan kita. Maka Allah meminta agar kita juga menjalani kehidupan yang sedemikian itu. Dari ayat 12, kita memahami bahwa mengenakan agape itu sama saja dengan Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi selama kita tidak mengenakan kasih agape, kasih kita itu tidak sempurna. Kasih filia ada batasnya, sebatas teman. Kasih storge ada batasnya, sebatas keluarga. Di luar itu tidak dikasihi. Kasih eros ada batasnya, sebatas yang menarik secara seksual. Ganteng, tampan itu menarik perhatian kita dan kita jatuh cinta. Hanya sebatas itu kasih eros. Tetapi kasih agape adalah kasih yang sempurna. Siapapun tanpa pandang bulu dikasihi. Dia mengasihi kita atau dia melukai hati kita, kita mengasihi. Dan kita mengasihi tanpa pandang bulu. Kita mengasihi tanpa pamrih. Kasih agape itu adalah kasih yang sempurna. Dan itu adalah kasih Allah. Dari ayat 13, kita membaca di sini. Mengenakan agape, kita sesungguhnya mendapat bagian dalam roh Allah. Dan dalam ayat yang ke-14, kita membaca Yesus diutus sebagai juru selamat dunia. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16 menegaskan mengaku Yesus anak Allah itu sama dengan hidup dalam kasih. Di mana Allah di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Di dalam agape tidak ada ketakutan. Di dalam agape tidak ada ketakutan. Kita mengasihi dengan kasih agape karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih agape. Itu ditegaskan dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Nah, kemudian penulis kitab 1 Yohanes, yaitu Rasul Yohanes sendiri, mengatakan dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, mengasihi Allah itu sama dengan mengasihi saudara. Kalau engkau mengatakan, saya mengasihi Allah,
maka engkau harus mengasihi saudaramu. Sebab jika engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau sama saja dengan tidak mengasihi Allah. Jadi simpulannya, kasih Allah adalah kasih agape. Allah adalah agape. Orang yang hidup dalam kasih agape, dia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa Rasul Yohanes mengemukakan pentingnya kasih agape? Ini pertanyaan yang menarik sekali, saudara. Mengapa Rasul Yohanes mengemukakan kasih agape itu penting? Mengapa? Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menggali latar belakang teks. Yang kedua, menggali teks 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Dalam hal ini kita menginterpretasi, memahami teks ini. Nah, mengapa Rasul Yohanes bicara tentang kasih agape? Apa yang melatar belakanginya? Saudara, kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes berdasarkan kesamaan gaya penulisan, kosakata dan tema. Banyak bapak-bapak gereja dan para ahli pada umumnya menyimpulkan bahwa Rasul Yohaneslah yang menulis kitab ini. Kitab ini ditulis di kota Efesus kepada jemaat-jemaat yang berada di provinsi Asia. Jadi ini adalah surat edaran kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Rasul Yohanes adalah ajaran palsu mengenai keselamatan. Sebab ada yang memutarbalikkan Injil, menyangkal Yesus adalah Kristus, menyangkal Kristus menjadi manusia. Itu ajaran palsu yang berkembang pada waktu itu. Jadi Yesus disangkal sebagai sang penyelamat, sebagai sang Mesias. Dan sang Mesias yang menjadi manusia itu disangkal. Nah, menaati perintah Yesus dan hidup kudus oleh pengajar sesat ini diajarkan tidak dibutuhkan untuk iman yang menyelamatkan. Bayangkan saudara sekalian, di jemaat ada yang mengajarkan itu. Ini kan kesesatan yang luar biasa. Jangan taati perintah Yesus dan tidak usah lagi hidup kudus. Itu tidak dibutuhkan. Dan karena ada ajaran yang seperti ini, penginjil Yohanes menulis surat ini dan dia menunjukkan betapa pentingnya kasih itu. Ya. Kasih itu adalah perintah Yesus. Kasih itu adalah ajaran Yesus. Kasih agape itu Yesus yang mengajarkannya. Dan itu sangat penting. Jadi ini dikemukakan oleh Rasul Yohanes untuk menangkal berkembangnya ajaran sesat yang mengatakan bahwa kita tidak usah lagi hidup kudus. Kita tidak usah lagi menaati perintah Yesus. Dan perintah Yesus yang pertama dan utama adalah kasih. Nah, mengapa Rasul Yohanes menyampaikan pentingnya kasih agape? Saya mencatat beberapa hal di sini. Perhatikan ayat 7. Agape itu penting karena agape itu berasal dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-16. Ditegaskan di sini Allah adalah agape. Allah adalah kasih itu sendiri. Yang ketiga, dengan agape, kasih Allah sempurna dalam kita. Ya. Yang keempat, ayat 13, dengan agape kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi mengapa Rasul Yohanes menyampaikan pentingnya kasih agape? Karena 4 hal ini. Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, Allah itu adalah kasih. Dan yang ketiga, kasih Allah sempurna dalam kita jika kita menerapkan kasih agape. Yang keempat, dengan menerapkan kasih agape, kita mendapat bagian dalam rohnya. Itulah saudara sekalian, jawaban saya yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang sangat-sangat menarik, sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari.
pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita menerapkan kasih agape atau saling mengasihi yang tulus kepada saudara sedaging, saudara seiman, sesama manusia, dan sesama ciptaannya? Saudara, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Tulus tidaknya seseorang mengasihi, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan memanggil kita menerapkan kasih agape. Lalu bagaimana caranya? Saudara, sejujurnya saya mau katakan, saya berpikir keras untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Sebab dalam kenyataannya, faktanya, orang Kristen seringkali tidak hidup dalam kasih agape ini. Fakta yang sering saya lihat, masih ada orang Kristen yang saling membenci, tidak bertegur sapa, dan ini yang parah, tampilan luarnya kelihatan mengasihi, tetapi jauh di lubuk hati ada kebencian yang hebat. Jika demikian, bagaimana kita bisa menerapkan kasih agape? Saudara, melalui kesempatan ini, saya mau menyampaikan beberapa hal penting tentang bagaimana cara kita menerapkan kasih agape. Saya mencatat di sini ada 5 hal. 5 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dapat menerapkan kasih agape itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting saudara sekalian. 5 hal ini sangat penting. Terlebih yang nomor 5. Karena itu, ikuti satu persatu ulasan ini. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kasih agape itu kasih total, mengasihi sepenuh hati, setulus hati. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Agape adalah kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memanggil kita menerapkan kasih itu. Contoh kasih agape, kasih Yesus Kristus yang memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Itulah contoh sederhana kasih agape. Yang kedua, setelah kita paham, kita membangun komitmen dengan diri kita sendiri. Ya, kita harus bangun komitmen. Jadi kalau tanpa komitmen, kasih agape itu tidak akan bisa kita laksanakan. Kita berkomitmen untuk menghidupi kasih itu melalui kehidupan kita. Kita harus bertekad untuk menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama kita harus paham dulu apa itu kasih agape. Yang kedua, kita harus berkomitmen untuk melaksanakannya. Yang ketiga, kita harus belajar melatih kesabaran dan keikhlasan. Kedua sikap mental ini harus kita latih agar kita bisa menerapkan kasih agape. Kalau kita tidak melatih kesabaran, kalau kita tidak melatih keikhlasan, kita mengalami kesulitan untuk menerapkan kasih agape. Sebab kasih itu, kasih agape itu, mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Nah, apakah itu mungkin? Orang yang tidak pernah melatih diri berlaku sabar dan ikhlas ketika disakiti, tidak mungkin dapat menerapkan kasih agape. Yang keempat, meminta pertolongan Roh Kudus. Kita tidak dapat menerapkan kasih agape hanya berdasarkan kemampuan kita. Sehebat apapun kita berusaha untuk menerapkan kasih agape, kalau titik berangkatnya mengandalkan kemampuan diri, kita tidak bisa melaksanakannya. Karena itu mintalah kekuatan dari Roh Kudus agar memampukan kita untuk menerapkan, untuk melaksanakan kasih agape. Yang kelima, ini yang sangat penting, yang harus kita perhatikan baik-baik. Mulailah berlatih menerapkan kasih agape. Kasih tanpa syarat itu. Caranya, ketika ada yang membenci kita, ketika ada yang tidak menyukai kita, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka.
Kalau itu Anda lakukan, Anda sedang menerapkan kasih agape. Anda sedang belajar menerapkan kasih agape. Tetapi jika Anda tidak mau melakukan itu, Anda tidak punya kesempatan untuk menerapkan kasih agape. Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 3 sampai tanggal 9 September tahun 2023. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dapat hidup dalam kasih agape. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.